Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bapak Nasrul di sini. Ada yang tahu kita hari ini akan belajar apa? Ya, hari ini kita akan belajar fikih dengan materi sholat Jumat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, agar pada saat kita belajar nanti mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari angkat tangannya bersama-sama. Kita berdoa bersama-sama ya. Ikuti Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi jidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Setelah belajar materi tentang sholat Jumat ini, diharapkan siswa-siswa Bapak mampu yang pertama mengamalkan ketentuan sholat Jumat. Yang kedua, siswa mampu meyakini sholat Jumat sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, siswa mampu mempraktikkan tata cara sholat Jumat. Anak-anak, ada yang ingat kan materi kita minggu lalu? Ya, banyak sekali materi kita minggu lalu ialah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu terdiri dari apa-apa saja anak-anak? Ya, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, sekarang materi selanjutnya kita akan mengajar sholat Jumat. Sholat Jumat itu merupakan salah satu dari sholat wajib juga. Simak materinya baik-baik ya anak-anak. Pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah aktivitas ibadah sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah bagi lelaki muslim setiap hari Jumat yang menggantikan sholat zuhur. Sholat Jumat dikerjakan 2 rakaat secara berjamaah. Sebelum sholat didahului dengan 2 khutbah. Orang yang berkhutbah disebut sebagai khatib. Nah, di dalam sholat Jumat tadi kan ada yang namanya khutbah yang dilakukan oleh khatib. Nah, di dalam khutbah itu terdapat berbagai poin-poin utamanya. Poinnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memuji Allah Subhanahu wa taala. Contoh bacaannya ialah sebagai berikut. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kedua, bersalawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh bacaannya sebagai berikut. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang ketiga, berwasiat takwa. Contoh bacaannya adalah sebagai berikut. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yang keempat, membaca ayat Al-Quran dalam salah satu khutbah. Contoh bacaannya ialah sebagai berikut. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kelima, berdoa untuk kaum mukminin pada khutbah yang kedua. Contoh bacaannya ialah sebagai berikut. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحان وسوء الفتان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum sholat Jumat. Anak-anak, ada yang tahu apa itu hukum sholat Jumat? Ya, benar sekali. Hukum sholat Jumat adalah wajib. Karena sholat Jumat merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, melaksanakan sholat Jumat merupakan salah satu bentuk ketaatan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil tentang diwajibkannya sholat Jumat yaitu Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idh nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzaru bai'i Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Sekarang kita akan membahas tentang syarat wajib sholat Jumat. Dari anak-anak, adakah yang sudah tahu syarat wajib sholat Jumat ada berapa? Ya, benar sekali. Syarat wajib sholat Jumat ada 6. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, beragama Islam. Seorang non-muslim tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan sholat Jumat. Jadi, kita sebagai orang Islam harus wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, laki-laki. Sholat Jumat hanya diwajibkan bagi laki-laki. Sedangkan hukum sholat Jumat bagi perempuan adalah sunnah. Jadi boleh dikerjakan dan boleh juga ditinggalkan. Karena itu termasuk perbuatan sunnah bagi perempuan. Yang ketiga, balik. Seorang anak kecil belum wajib melaksanakan kewajiban syariat, termasuk di dalamnya adalah sholat Jumat. Seorang laki-laki mulai diwajibkan sholat Jumat ketika ia balik. Ada yang tahu arti dari balik? Balik itu merupakan seorang anak yang sudah telah dewasa seperti laki-laki, biasanya pada umur 13 tahun dan pada perempuan 9 tahun paling dini. Ditandai dengan laki-laki tumbuh bulu di bagian kemaluan. Terus kalau perempuan tuh datangnya haid. 4. Merdeka. Arti dari merdeka di sini ialah tidak menjadi budak atau pesuruh orang lain dan hak hidupnya tidak diatur oleh orang lain, miliknya sendiri. Pada masa sekarang, khususnya di Indonesia, tidak ada lagi yang namanya perbudakan ini. Semua muslim di Indonesia pun sudah bebas, jadi semua orang bisa melaksanakan salat Jumat karena sudah tidak terbudak lagi. Yang kelima, berakal sehat. Berakal sehat merupakan syarat taklif atau syarat wajib. Oleh karena itu, berakal sehat juga merupakan syarat salat Jumat. Orang gila tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat Jumat karena tidak berakal dan tidak akan mungkin dapat mengerti bagaimana cara melaksanakannya. Jadi berakal sehat sangat perlu atau menjadi wajib sholat Jumat. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas apa-apa saja sih yang termasuk syarat sah dalam sholat Jumat. Simak baik-baik ya anak-anak. Yang pertama, bermukim di daerah tersebut. Laki-laki yang wajib melaksanakan sholat Jumat adalah laki-laki yang bermukim. Apa sih bermukim itu? Bermukim ialah menetap di suatu daerah tersebut. Setelah itu,
Orang yang berpergian tidak diwajibkan dalam melaksanakan sholat Jumat. Berpergian di sini pasti memiliki jarak yang ditentukan untuk dikatakan sebagai seorang musafir, yakni 90 km dalam perjalanan dari tempat asalnya. Itu baru bisa dikatakan dia seorang musafir dan tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, sholat Jumat dilaksanakan di area permukiman warga. Tidak boleh melaksanakan sholat Jumat selain di permukiman warga. Oleh karena itu, tidak boleh mendirikan sholat Jumat di padang pasir atau di hutan yang tidak ditempati penduduk. Kenapa demikian? Kalau mendirikan sholat Jumat kayak seperti di padang pasir atau di hutan, tidak ada yang ikut untuk sholat jamaahnya. Siapa yang mau ngikutin? Kan tidak terpenuhi syaratnya untuk 40 orang. Harus minimal di pemukiman warga yang terdiri dari 40 orang. Itu merupakan jadi syaratnya juga. Kan tadi sudah dikemukakan di syarat wajib sholat Jumat harus terdiri dari 40 orang. Yang ketiga, sholat Jumat dan kedua khutbahnya dilaksanakan pada waktu zuhur. Jika khutbah Jumat dibacakan sebelum waktu zuhur tiba, maka sholat Jumatnya dinyatakan tidak sah. Sholat Jumat itu merupakan mengganti sholat zuhur pada hari Jumat. Jadi apabila sudah masuk waktu zuhur dan melakukan khutbah, maka sholat Jumatnya dinyatakan sah. Yang keempat, dilaksanakan secara berjamaah oleh minimal 40 orang yang memenuhi syarat wajib sholat Jumat. Syarat ini berarti sholat Jumat harus dilaksanakan secara berjamaah oleh minimal 40 orang muslim. Laki-laki, balik, merdeka, berakal sehat, dan bermukim di daerah tersebut. Yang kelima, tidak bersamaan dengan sholat Jumat lain di suatu daerah. Jika dalam suatu daerah terdapat 2 masjid atau lebih yang sama-sama mengadakan sholat Jumat, maka pelaksanaan sholat Jumat yang sah adalah sholat Jumat yang pertama, kecuali dalam kondisi tertentu, seperti tempatnya tidak memadai, jarak kedua masjid terlalu jauh, dan lain sebagainya, maka semua sholatnya dinyatakan sah. Yang kelima, didahului oleh 2 khutbah. Sholat Jumat harus didahului oleh 2 khutbah yang dibacakan oleh khatib. Adapun tata caranya seperti yang dimuatkan di pertama tadi ya anak-anak. Coba ulangi aja, dilihat yang pertama tadi videonya. Kita akan membahas apa sih amalan sunnah sebelum sholat Jumat. Lain sebagai berikut. Yang pertama, mandi sebelum melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua amalannya ialah memotong kuku, memotong kumis, dan menyisir rambut. Memakai pakaian yang bersih, rapi, dan diutamakan berwarna putih ya. Amalan yang selanjutnya, jangan lupa memakai wangi-wangian atau minyak harum yang tidak menggunakan alkohol ya anak-anak. Bersegeralah datang ke masjid sebelum khatib naik mimbar dan memulai khutbahnya ya. Setelah sampai di masjid, segeralah melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid. Hal yang dilakukan selanjutnya ialah membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, doa, dan membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah sholat Jumat dilaksanakan pada waktu zuhur, dilakukan sebanyak 2 rakaat dengan minimal 40 orang makmum dan 1 orang imam, dan didahului dengan 2 khutbah. Orang yang berkhutbah disebut dengan khatib. Setelah menyimak penjelasan yang Bapak kemukakan tadi, Bapak nanti akan memberikan soal kepada anak-anak, dikerjakan di buku latihannya ya, ditulis jawabannya saja, terus dikumpulkan di grup WA-nya. Di akhir video nanti Bapak tampilkan soalnya. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Bapak yang memimpin ya. Angkat tangannya bersama-sama ya anak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah
wa arinal batila batila warzuqna tinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin.